Kemudian kita berada di bulan yang mulia, alhamdulillah di bulan suci Ramadan. Tetapi sesungguhnya bulan yang terbaik bagi kita bukan hanya sebatas kita berada di bulan suci Ramadan, tetapi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebaik-baik bulan jikalau dikembalikan kepada kita adalah wa khairu syuhur ma tatubu fihi minallahi tawbatan nasuha. Sebaik-baiknya bulan bagi kita adalah bulan di mana kita bertobat dengan sesungguhnya taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya bulan suci Ramadan jikalau ternyata di bulan suci Ramadan kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak di bulan suci Ramadan, tetapi jikalau di bulan itu kita bertobat, maka itulah sebaik-baik bulan bagi kita. Walaupun demikian kita tidak mengesampingkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan bulan yang penuh di mana di saat itu Allah Subhanahu wa taala menghimpun kebaikan-kebaikan rahmat ampunannya, terutama di 10 akhir bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa'isku minan nar, banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimerdekakan, diselamatkan, tetapkan mereka ini dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting adalah di antara keistimewaan bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana habis bulan suci Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk seorang hamba yang celaka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan salah satu di antara doa malaikat Jibril, syafi'a 'abdun adraka Ramadan wa salaha minhu falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba bertemu dengan bulan suci Ramadan, habis bulan suci Ramadan berlalu, ternyata dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu atau bahkan mungkin dosa yang akan datang, di antaranya adalah dengan mengamalkan amalan di saat Lailatul Qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qamaha imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Siapa yang melaksanakan ibadah ketaatan di waktu Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa dia, apa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Inilah keistimewaan bila mana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang celaka bukan hanya mereka yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, tetapi yang paling celaka di antara celaka adalah mereka jangankan bertobat di bulan suci Ramadan, tetapi justru merusak kemuliaan bulan suci Ramadan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Bustanul Wa'idin, Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan dalam pada hari kiamat, yukta bisyagil yawmal qiyamah wa malaikat yadkhulunahu wa yasuddunahu ilan nar. Ada seorang pemuda pada hari kiamat, ia digiring, dipaksa oleh para malaikat untuk masuk ke neraka. Ketika itu sebelum masuk neraka, pemuda ini telah dihantam, dipukul oleh para malaikat. Ketika melewati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemuda ini meminta syafaat, minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya ketika itu Rasulullah hendak memberikan syafaat, dia bergantung di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta syafaat. Maka Nabi hendak mendoakan dia memberikan syafaat. Ketika itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan apa penyebab pemuda itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan, "Maka dzambu?" Apa dosa laki-laki ini? Belum lagi masuk neraka sudah disiksa oleh para malaikat. Maka para malaikat mengatakan, "Hadza rajulun adraka Ramadan, antahaka hurmat Ramadan wa 'asa Allah ta'ala fihi." Ini adalah seorang hamba yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia merusak kemuliaan bulan suci Ramadan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Mendengar jawaban seperti ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Suqal lahu wa qawla, suqal lahu wa qawla." Menyingkirlah, menjauhlah, aku berlepas diri daripada orang yang menjadi musuhnya bulan suci Ramadan. Inilah hamba yang paling celaka. Nah, kemudian para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang